Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit pengalaman saya kepada teman-teman semua, terutama pemilik mobil diesel. Ini tentang penggantian oli, teman-teman ya. Yang terbaik itu berapa kilometer sekali oli mesin diesel itu diganti. Nah, ini adalah mungkin kita semua bingung karena memang kualitas oli itu bermacam-macam dan setiap pabrik itu menentukan spesifikasi sendiri-sendiri dan mutu dari oli juga bermacam-macam. Jadi otomatis kalau oli yang baik berkualitas tinggi itu memungkinkan untuk melakukan penggantian yang lebih jarang, semisal 5.000 kilo atau bahkan lebih di atasnya. Tetapi begini masalahnya teman-teman ya, kalau mobil kita mobil diesel atau misal Isuzu Panther misalnya ya, kan Isuzu Panther itu dan juga mobil diesel yang lainnya, apabila mesin itu sudah ada sedikit kebocoran kompresi, istilahnya ngobos lah, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya ngobos, sudah keluar asap dari dipstick dan otomatis asap tersebut juga masuk ke kalter terus biasanya dibuang lewat ventilasi kalter. Biasanya kalau untuk Panther 25 itu kan disirkulasikan kembali, disap ke intake manifold, sedangkan untuk Panther 23 itu dibuang ke udara luar. Mesin diesel adalah mesin yang mengeluarkan asap hitam ya teman-teman ya. Jadi pembakaran normal pada mesin diesel itu asapnya adalah hitam, dan asap hitam itu tentunya juga dengan batas-batas tertentu tingkat kepekatannya. Kalau di video sebelumnya saya melakukan uji emisi itu di berbagai kondisi ya teman-teman ya. Kalau mesinnya bagus, temperaturnya baik, itu uji emisi lulus. Jadi prosentase kepekatan asap itu di bawah 65 untuk mobil yang belum Euro. Nah, dengan adanya kebocoran kompresi, itu yang namanya asap hitam itu sebenarnya kan adalah itu jelaga atau debu dari pembakaran. Sedangkan kalau mesin itu normal, kebocoran kompresi yang masuk ke dalam kalter itu minimal. Jadi oli itu otomatis tidak cepat hitam. Tapi kalau mobil itu sudah bocor kompresinya sudah lumayan banyak, itu asap yang masuk ke kalter itu kan lebih banyak dari standarnya. Jadi otomatis oli itu akan lebih cepat tercemar, sehingga oli itu lebih cepat menghitam, dan kalau terlambat diganti, oli itu akan mengental dan akhirnya itu ada semacam kasap gitu ya di olinya, itu seperti kurang licin begitu, istilahnya kurang licin begitu teman-teman ya. Nah, untuk dari itu berapa kilometerkah pergantian oli itu selain dari merek oli, itu juga sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan dari mesin tersebut, mesin sendiri. Kalau mesinnya itu sehat, asap kebocoran kompresi itu minimal, itu kita lebih merekomendasikan oli itu yang berkualitas tinggi dengan penggantian yang lebih lama. Nah, tetapi tidak demikian dengan mesin yang dengan kondisi kesehatan mesin itu kurang baik. Semisal kompresinya itu bocornya sudah banyak. Walaupun sebenarnya kompresi bocor itu tidak berbahaya asalkan olinya itu tidak berkurang, itu teman-teman ya. Tetapi walaupun oli tidak berkurang, tetapi kalau pergantian oli itu lambat, oli itu sudah tercemar oleh gas buang yang masuk ke dalam kalter tersebut, akhirnya oli itu lambat laun akan lebih kental daripada standarnya karena debu pembakaran itu masuk ke dalam kalter. Itulah sebabnya kalau saya, menurut pengalaman saya pribadi, kalau saya memiliki mobil diesel, kalau agak ngobos kompresinya, terus masih dipertahankan untuk dikendarai, karena dengan pertimbangan oli yang tidak berkurang, dalam artian oli tidak berkurang itu berkurangnya cuma sedikit sekali, walaupun kompresinya sudah ngobos, itu emang bisa terjadi pada mesin diesel. Mesin ngobos tapi oli itu tidak berkurang, itu kejadian seperti itu banyak sekali, karena ternyata emang yang aus itu bagian ring sakit kompresi seperti itu. Jadi oli tetap tidak berkurang, tetapi kompresi itu bocor ke dalam
kalter. Akibatnya ya seperti itu, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa oli itu akan lebih cepat tercemar. Jadi kalau mesin dalam kondisi seperti itu, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung untuk mengganti oli itu lebih sering. Tidak perlu kita pakai oli yang mahal, tapi kita cukup oli yang sederhana, yang standar saja. Semisal Meditran itu sudah cukup bagus menurut saya untuk mobil diesel generasi lama. Kualitasnya sudah baik. Tidak perlu kita memakai oli-oli yang mahal yang bisa diganti sampai 8.000 kilo. Itu menurut saya adalah percuma. Percuma apa? Olinya emang kualitasnya bagus, tapi kalau diisikan pada mesin yang sudah ngobos, itu oli yang berkualitas tadi itu tidak menjadi oli yang berkualitas lagi karena sudah tercemar dengan asap pembuangan atau asap knalpot yang masuk ke dalam kalter tadi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi sebagai owner kendaraan kita lebih bijak memilih oli yang sesuai dengan kondisi kendaraan kita. Oli semacam produk Pertamina, semisal Meditran S, Meditran SC, itu olinya kan tidak mahal, sekitar 180-an. Nah, tetapi oli itu sudah sangat layak dan standar. Apalagi kalau dilakukan penggantian lebih sering. Bahkan kalau cuma untuk mobil generasi lama, oli curah yang oli diesel itu sebenarnya itu sudah sangat bagus kalau diisikan ke sejenis penter. Dengan syarat oli itu diganti lebih sering. Semisal kalau oli yang berkualitas itu 5.000 kilo, kalau ngobosnya sudah agak parah itu bisa diganti setiap 3.000 kilo, maksimal 3.000 kilo, bisa 2.500 kilo, itu nggak apa-apa. Yang penting kondisi mesin kita aman. Karena apa? Karena kalau asap kendaraan itu sudah banyak yang masuk ke dalam kalter, itu dipakai oli yang berkualitas apapun, yang mahal, yang bisa diganti setiap 10.000 kilo misalnya, itu akan percuma. Seperti contohnya Delta Loop itu kalau menurut saya itu emang yang cocok sekali buat diesel. Tetap penggantiannya bisa sampai 10.000 kilo, itu saya sering melakukannya. Jadi kondisi mesinnya masih bagus, penter masih bagus, nggak ada kerusakan kompresi, itu 10.000 kilo mampu dan masih enak. Nah, tapi kalau mesinnya udah ngobos, itu sudah nggak bisa lagi. Penggantian oli yang selama itu tidak bisa lagi. Itu sayang sama mesinnya karena olinya akan tercemar. Kalau oli tercemar dengan debu pembakaran, itu oli itu lebih cepat mengental, dan kalau dipegang itu digesek-gesek dengan jari itu semacam ada pekat-pekat itu teman-teman. Jadi semacam jelaga itu ada. Maka dari itu gantilah oli lebih sering kalau mobil Anda sudah agak ngobos. Demikianlah teman-teman, ini cuma sedikit sharing dan berbagi. Mungkin ini tidak penting bagi yang sudah memahami atau yang sudah pro, mungkin tidak memahami. Tapi informasi ini saya yakin ini sangat berguna bagi owner kendaraan yang baru saja memiliki mobil. Demikian teman-teman, terima kasih sudah selama ini sudah menonton channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.